Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Raisi dengan NIM 10060. Saya Mevti Rizka Fadrina dengan NIM 10061. Saya Mira Yuniarti dengan NIM 10062. Saya Madisa Permana dengan NIM 10063. Jadi hari ini kita akan melakukan sebuah wawancara kepada seorang pengusaha kopi keliling. Di kali ini kita akan lakukan sebuah tugas wawancara, yaitu mewawancarai seorang pengusaha kopi, yaitu dengan saudara. Perkenalkan, nama saya Aziz. Saya di sini sebagai owner dari Ngupi. Oke, jadi kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu Mas Aziz, yaitu asal mula atau sejarah wirausaha ini gimana? Kalau dari sejarah sih, kalau Ngupi ini dia mulai berdirinya sejak tahun lalu di bulan April, di pertengahan bulan April. Nah, jadi di sana kami memang sudah mulai buka itu di tanggal 15 lah ya, pertengahan April itu. Nah, untuk sejarahnya sendiri sih awal mulanya itu memang dari kakak saya sendiri, dari saudara saya sendiri, untuk membuka usaha dan peluang kerja untuk orang-orang yang pengen minat untuk bekerja di Ngupi. Sehingga pada bulan itu kami memang berniat diri untuk membuka usaha kami sendiri. Oh, jadi seperti itu. Oke, lanjut untuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu motivasi apa yang menjadikan Mas Aziz ini untuk mendirikan usaha Ngupi ini? Tentunya dari yang pertama tuh keinginan, karena yang pertama tuh saya beringin menjadi sebagai pengusaha atau sekaligus wirausahawan, yang dimana itu ini menjadi salah satu kayak motivasi yang paling mendalam lah bagi diri saya sendiri, terutama kakak saya sendiri yang membuka peluang usaha itu sendiri. Nah, itu yang pertama, keinginan. Terus ya, habis itu finansial. Yang dimana finansial itu maksudnya itu peluang usahanya itu untuk peluang usaha untuk menghasilkan suatu pembiayaan atau menaikkan ekonomi sendiri sih. Nah, itu tujuan yang kedua. Terus yang ketiga itu aktualisasi diri sendiri. Yang dimana tuh ya seperti tadi, motivasi yang pertama tuh kami ingin kedepannya usaha ini tetap berjalan dan sukses lah ke depannya. Oke. Selanjutnya, perubahan dan tindakan penting yang pernah dilakukan selama usaha kopi ini tuh apa aja? Untuk itu yang pertama tuh pasti adaptasi digital, seperti kayak sebuah promosi melalui media sosial menggunakan sesuatu platform seperti, untuk zaman sekarang ini kan kayak AI seperti itu ya. Nah, itu kayak salah satu gimana kita itu berusaha untuk berkembang dan sering berkembangnya zaman ya. Makanya itu kami menggunakan salah satu adaptasi dari media sosial seperti itu. Terus yang kedua tuh ada inovasi produk. Jadi inovasi produk nih semisal dari produk kami sendiri, semisal ada beberapa jenis kopi ya, jenis kopi yang berbeda-beda rasanya, seperti gula aren, butterscotch. Nah, jadi dari jenis-jenis kopi itu kami mungkin bisa membuat inovasi sendiri dari Ngupi itu sendiri, dan tradisi dari kami sendiri, dari khas kami dari Ngupi sendiri, beda dari kopi-kopi yang lain. Seperti itu. Terus kalau resiko yang pernah diambil dan pertimbangannya gimana? Untuk resiko yang saat ini, untuk resiko yang sangat besar tentunya alhamdulillah kami belum mengalami yang sampai kerugian yang sangat besar tentunya. Alhamdulillah, karena mungkin baru berjalan sepertinya menurut saya. Untuk resiko yang baru-baru kami alami ya seperti kendalanya mungkin transportasi, mungkin karena kami baru memiliki beberapa transportasi, yaitu sepeda listriknya itu baru cuma 3. Nah, di sana tuh kami sering berhalangan, di sepedanya itu sering mati lah, seperti itu. Nah, itu mungkin resiko yang kami alami selama berusaha, selama kita melakukan usaha ini. Dan yang kedua, ini masalah terkait dengan mungkin ketidakcocokan rasa atau mungkin dari kopinya sendiri mungkin. Nah, dari sana kan kami tentu itu resiko bagi kami, supaya bisa mungkin kita perbaiki atau kita ganti seperti apalah nanti ke depannya, seperti itu.
Selanjutnya, bagaimana sih kepemimpinan dan etika di bisnis ini? Kalau kepemimpinan ya tentunya dari visi kami yang dimana tuh memang kami harus dari setiap pegawai itu harus memiliki jiwa kepemimpinan, karena kepemimpinan itu termasuk sikap yang sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan, yang dimana seperti salah satu contohnya itu kayak kedisiplinan waktu. Nah contohnya itu kayak tiap hari itu pegawai itu harus on time buat datang kerja ke kami dan menjual produk kami. Ya, itu salah satu contoh yang paling krusial yang sering dialami. Nah, kedisiplinan waktu. Terus yang kedua itu ada namanya peluang kerja yang sangat tinggi. Jadi kalau semisal dia termotivasi dengan kerjaannya, otomatis dia menjadi semangat seperti itu. Nah, mungkin dari situ saya merasa kepemimpinan itu bisa terbit dari suatu kedisiplinan yang menurut dia itu memang dia butuhkan gitu, dan kami butuhkan tentunya. Jadi mungkin seperti itu aja sih kalau menurut saya. Sama etika bisnis sih. Etika bisnis tuh salah satu contohnya itu seperti gimana cara dia untuk memanage dari setiap apa yang sudah dia lakukan dan apa yang kita inginkan kepadanya gitu. Misal dari pegawai-pegawai kami, salah satunya yang contohnya seperti merekap suatu keuangan semisal di usaha kami. Nah terus sama yang menjual kopi-kopi itu seperti itu, etika bisnis. Lalu pemasaran dan strateginya bagaimana? Kalau pemasaran untuk saat ini kami targetnya itu lebih ke anak-anak sekolah sih. Target pemasaran kami ke anak-anak sekolah karena ini yang sangat melonjak, yang alhamdulillah saat ini kopi kami itu berjalan dengan lancar karena pemasaran kami ya mungkin cukup menarik ya di anak-anak sekolah, di mata-mata anak-anak sekolah ya, seperti anak-anak SMA, SMP. Nah, itu menjadi target yang memusatkan kami untuk berjualan di sana. Dan yang kedua itu ada strategi bagaimana cara kita strategi pemasaran. Yang kedua itu mungkin lewat media sosial seperti yang saya bilang tadi, itu salah satu strategi yang sangat yang sangat memungkinkan banget untuk kejalanan usaha, untuk mensuksesan usaha yang saya jalani selama ini. Karena dari media platform ini, yang media sosial ini karena berpengaruh banget, yang dimana kan sekarang semua menggunakan HP ya, otomatis kayak internet segala macam tuh kita mempromosikannya itu bisa lewat HP. Mungkin orang-orang Jawa yang nggak bisa lihat, itu salah satu strategi pemasaran yang kepada orang-orang sekaligus anak-anak SMA, mungkin anak-anak SMP lah semuanya. Tapi untuk target pemasaran sih lebih ke anak-anak SMP sih. Ya anak-anak seumuran, ya mahasiswa juga bisa. Lebih sering ke sana sih untuk target pemasarannya. Kalau manajemen keuangan dan pembiayaan usahanya itu gimana? Kalau manajemen keuangan itu, kalau bagi saya, kalau bagi usaha kami itu, contohnya itu kami pasti kayak memisahkan rekening dari suatu usaha kami. Misal usaha ini khusus untuk hasil penjualan hari ini. Penjualan hari ini dikumpulkan berapa banyak yang terkumpul hari ini. Nah, kami kan mungkin salah satu yang kami gunakan tuh QRIS ya. Semua orang pakai QRIS ya, otomatis ya. Nah, mungkin itu salah satu contoh bagaimana cara kami manajemen keuangan dari apa sih yang sifatnya online gitu, dari QRIS itu sendiri. Nah, di sana kan kelihatan tuh berapa direkap dari setiap dia QRIS, misal 8.000, satu kopi 8.000. Nah, itu nanti diakumulasiin di satu rekening itu, nanti diakumulasiin misal satu hari itu berapa pendapatannya lewat QRIS. Beda lagi menggunakan cash. Kan ada yang menggunakan cash. Nah, nanti itu cara ngerekapnya itu nanti ditotalin semua di hari itu, dan berapa keuntungannya, berapa minusnya sekarang. Karena juga di situ ada minusnya di situ pasti. Mungkin dia
kelebihan susunya mungkin kayak gitulah salah satunya. Nah itu salah satu manajemen keuangan kami dari Nupi itu sendiri. Kami merekap dari satu rekening. Nah mungkin di beda rekening lagi untuk rekap hari selanjutnya. Tapi tetap satu rekening, cuma beda anunya aja sih, beda harinya aja, beda dari setiap harinya aja. Ya gitu, salah satu manajemennya seperti itu. Sama menggunakan aplikasi Excel itu kayak lebih mempermudah. Nah itu salah satu kami manajemen uang itu kayak lewat sana sih. Karena kan kayak setiap hari direkap gitu kan, supaya tidak ada yang terjadi ke depannya. Karena kalau semisal tidak direkap dari sekarang tuh, ke depannya itu pasti bakal susah gitu. Karena bakal kelabakan kayak hari ini berapa ya penghasilannya, berapa keuntungannya. Kalau misalnya dihitung lagi, kira-kira bakal susah kan. Nah kayak gitu. Jadi kami tetap meneliti lah dari setiap penjualan itu berapa penghasilannya tiap hari. Manajemennya menggunakan rekening yang berbeda, mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, rencana bisnis di masa depannya itu kira-kira seperti apa? Untuk kedepannya ya tentunya inovasi sih. Inovasi baru yang kami ingin terbitkan. Misal dari rasa, kan banyak orang yang sering nge-request dari setiap rasa itu ya, setiap apa yang berbeda dari kopi-kopi yang lain. Mungkin kebanyakan dari customer bilang ya coba mungkin ditambah ini mas, mungkin kayak gitu, mungkin produknya ditambah ini. Nah ini kan kayak kami ingin memunculkan inovasi baru, jadi kayak gitu kan, kayak ingin meningkatkan kreativitas utama. Nah jadi inovasi baru itu yang kami ingin tekankan di ke depan. Terus yang kedua itu ada namanya skalabilitas, yaitu pertumbuhan. Jadi pertumbuhan ini yang dimaksud tuh kayak sistem SOP-nya lah. Kayak sistem SOP-nya itu, jadi SOP-nya itu misal mungkin insya Allah ke depannya kalau misal kami sudah memiliki banyak sepeda, mungkin dari pegawai juga, tentunya SOP-nya bakal makin ketat atau seperti apa. Karena kalau SOP dari kami sendiri, misal kalau sekarang ini bukanya itu dari pagi hingga sore, mungkin ke depannya inovasi kami bakal buka dari pagi sampai malam, sampai tengah malam. Kan banyak kan kopi yang buka sampai malam. Nah itu kayak salah satu inovasi-inovasi seperti itu yang ingin kami terbitkan ke depannya. Nah, terus yang terakhir, poin terakhir itu tentang ketahanan sih, misal keamanan. Jadi kalau semisal kedepannya itu kami meningkatkan keamanan tentang ketahanan. Contohnya tuh usaha kopi kami itu bakal lebih aman, nyaman bagi customer, dan rasanya bakal tetap dan tidak merubah, sehingga membuat para customer itu lebih tertarik dengan kopi-kopi yang kami jual gitu kepada mereka, sehingga mereka tuh tidak merasa merasa kecewa atau tidak enak hati lah kepada produk kami. Itu yang kami usahakan ke depannya untuk ketahanan dan kedisiplinan tentunya kepada customer, karena ini bagian yang sangat krusial banget menurut saya. Seperti yang tadi contoh-contohnya itu kayak ketahanan dari produk, ketahanan dari manajemen, ketahanan dari kedisiplinan. Nah seperti itu. Nah itu beberapa poin lah ke depannya yang ingin kami usahakan lah, seperti itu. Mungkin ini saja hasil dari wawancara kita hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih untuk saudara Ajis karena telah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Dan mungkin itu saja yang mungkin ini saja dari hasil wawancara kita hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.